Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Syafiqawati dengan NIM 2311 030 500 02 dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin, yaitu yang pertama, apa definisi kepribadian, dan jelaskan pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Poin yang kedua yaitu apa kritik saya terhadap teori kepribadian yang telah saya pelajari semester ini. Yang ketiga yaitu apa pendapat saya terkait pandangan yang berbeda antar tokoh atau ilmuwan psikologi tentang manusia dari aspek psikologi kepribadian. Poin yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepribadian menurut Erik Erikson. Tokoh tersebut menggambarkan kepribadian sebagai suatu entitas yang berkembang melalui interaksi antar kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Ia menekankan bahwa kepribadian manusia tidak statis, namun dinamik dan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan interaksi sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson tersebut. Di sini saya menyebutkan 2. Yang pertama yaitu genetik. Kenapa sih genetik termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian? Yaitu karena faktor ini membentuk fondasi pada dasar ego. Tetapi faktor ini tidak cukup untuk menentukan kepribadian secara lengkap, dikarenakan ego juga dipengaruhi oleh konteks kultural dan historis. Dan yang kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial sangat signifikan dalam perkembangan kepribadian, karena pengalaman dan respon terhadap kekuatan dalam dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang poin kedua, tentang apa kritik saya terhadap teori kepribadian yang telah saya pelajari. Kritik saya terhadap teori kepribadian dari tokoh Erik Erikson yaitu teori Erikson menggunakan linear versus dynamic development. Model linear Erikson tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamisme dan fleksibilitas dalam perkembangan kepribadian. Tidak banyak perhatian yang diberikan kepada bagaimana faktor-faktor interaksional seperti gender, ras, dan status ekonomi yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga yaitu apa pendapat saya terkait pandangan yang berbeda antara beberapa tokoh dan ilmuwan psikologi tentang manusia dari aspek kepribadian. Nah, pendapat saya terkait pandangan yang berbeda antar tokoh dan ilmuwan psikologi tentang manusia dari aspek kepribadian yaitu dari beberapa teori dan dari beberapa teori yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang berbeda tersebut, yang sudah kita pelajari menunjukkan bahwa tidak ada satupun teori yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun teori yang dominan dalam memahami kepribadian manusia. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, dan mereka saling melengkapi dalam pemahaman holistik tentang manusia. Misalnya seperti Freud lebih fokus pada ketidaksadarannya, lalu Jung fokus terhadap lalu Erikson fokus pada dimensi sosial atau psikologis. Jung fokus pada archetypes dan Bandura menekankan observasi secara langsung. Oleh karena itu, integrasi dari berbagai perspektif sangatlah penting dalam analisis kepribadian kompleks ini. Jadi, dari beberapa teori yang sudah dipelajari, itu tidak ada yang dominan.
Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.